Tembilahan adalah ibu kota Kabupaten Indragiri Hilir yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kecamatan Tembilahan memiliki luas wilayah 197,37 km persegi. Terdiri dari 8 kelurahan, yaitu Kelurahan Tembilahan Kota, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kelurahan Sungai Beringin, Kelurahan Pekan Arba, Kelurahan Seberang Tembilahan, Kelurahan Seberang Tembilahan Barat, Kelurahan Seberang Tembilahan Selatan, dan Kelurahan Sungai Perak. Jumlah populasi 78.140 jiwa, sensus tahun 2021. Keadaan tanah daerah ini sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa. Penduduk Kecamatan Tembilahan terdiri dari beberapa suku, yaitu suku Melayu, Minang, Jawa, Batak, Banjar, Bugis, Tionghoa, dan beberapa suku lainnya. Mata pencaharian utama penduduk Kecamatan Tembilahan adalah di sektor pertanian. Sebagai informasi, suku Banjar banyak terdapat di Indragiri Hilir karena banyak dari suku tersebut yang menghuni wilayah kabupaten ini. Konon, menurut sejarah, sudah lebih dari 5 generasi suku Banjar yang merantau migrasi ke Tembilahan. Bahkan uniknya, hampir 60% penduduk Tembilahan adalah suku Banjar. Enam kuliner dan masakan khas Tembilahan Indragiri Hilir adalah kue srikaya, bolu berendam, ayam merah, nasi samin, dan nasi laksa. Asal-usul nama kota Tembilahan sendiri ada ceritanya. Dulu, kota Tembilahan ini masih berupa hutan di pinggir sungai, masih belum ada berpenghuni. Sewaktu-waktu datanglah sepasang suami istri dari India yang dinamakan suku Tambi. Mereka akhirnya tinggal di wilayah tersebut yang masih hutan. Untuk menafkahi kebutuhan mereka, akhirnya mereka berkebun di daerah tersebut. Hasil kebunnya mereka jual sendiri. Pembeli pun banyak yang datang ke wilayah mereka untuk membeli hasil perkebunan mereka. Karena banyak orang yang datang ke wilayah tersebut, akhirnya sepasang suami istri tersebut membuka warung kopi. Apalagi orang India tersebut memang terkenal jago membuat kopi. Akhirnya, lama-kelamaan banyak yang datang ke warung mereka. Akhirnya, banyak orang yang bermukim di daerah tersebut.
Karena daerah tersebut belum memiliki sebuah nama, akhirnya masyarakat tersebut menyebutkan Tambilahan, artinya ladang atau lahan yang pertama kali dihuni oleh suku Tambi dari India. Kurang lebih seperti itu sejarah kota Tembilahan. Teman-teman yang asli kota Tembilahan mungkin bisa dikoreksi ataupun menambahkan asal-usul nama Tembilahan. Fakta menarik dari kota Tembilahan adalah mayoritas suku Banjar. Suku Banjar sendiri asalnya dari Kalimantan Selatan, tepatnya dari kota Banjarmasin, sekitar aliran Sungai Barito. Hampir 60% penduduk kota Tembilahan adalah suku Banjar. Jadi, bahasa sehari-hari mereka adalah Banjar, selain dari bahasa Melayu. Menurut sejarah, suku Banjar datang ke Tembilahan pada tahun 1885. Ketika itu, Indragiri Hilir masih berupa kerajaan Indragiri dan masih masuk kekuasaan Belanda. Alasan suku Banjar datang ke Indragiri Hilir itu karena kondisi alam atau geografis kota Tembilahan tersebut mirip dengan daerahnya yang ada di kota Banjarmasin. Sehingga orang Banjar dapat beradaptasi di Indragiri Hilir. Yang kedua, di daerah Banjarmasin dulu terkena kerja paksa oleh Belanda, dan suku Banjar tersebut menghindari kerja paksa yang dilakukan Belanda. Salah satunya adalah pindah ke Indragiri Hilir. Dan memang pada waktu itu Indragiri Hilir belum ada dilakukan kerja paksa oleh Belanda. Yang ketiga, terjadi persaingan kepemilikan lahan di daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sehingga beberapa keluarga suku Banjar memilih berpindah ke tempat lain yang masih tersedia lahan untuk bertani. Memang salah satu kepandaian suku Banjar ini adalah bertani atau berladang. Uniknya di kota Tembilahan ini, untuk alat transportasi darat berupa becak sepeda yang biasa mangkal di pelabuhan, di pasar, rumah sakit, maupun di supermarket. Selain itu, ada juga ojek motor. Untuk transportasi laut, ada speedboat. Di Tembilahan ini, salah satu hasil alamnya yaitu buah kelapa diolah menjadi kopra dan diekspor ke luar negeri.
Sebelum tahun 2020, jalan di Tembilahan banyak yang rusak, terutama di Jalan Sungai Beringin dan Terusan Mas. Uniknya, di Tembilahan ini banyak jembatan, dan jembatannya itu agak menanjak. Bagi mobil ceper harus berhati-hati melintasi jembatan ini. Jarak antara jembatan satu dan lainnya sekitar 50-100 meter. Makanya, Tembilahan dijuluki sebagai negeri seribu parit, karena banyaknya aliran-aliran air sungai. Air tersebut digunakan untuk mengairi sawah masyarakat. Namun ketika air pasang, selalu akan terjadi banjir karena air sungai naik ke daratan. Makanya, masyarakat di sini kalau bangun rumah harus tinggi agar air tidak masuk ke dalam rumah ketika air pasang. Kenapa jembatan di Tembilahan dibuat tinggi? Yang pertama, untuk mudah dilewati oleh kapal masyarakat yang membawa hasil bumi seperti sawit, kelapa, dan pinang. Yang kedua, agar jembatan tidak cepat turun ke bawah karena daerah tanah gambut dan rawa.